Ini adalah sebuah kasus yang bisa menjadi pembelajaran juga bagi para ibu yang baru hamil pertama kali. Jadi pada awalnya pasien ini berpindah ke saya setelah pertama kali hamil baru dipastikan ya sekitar 5 minggu, terus kontrol kedua dia ke saya di hamil 8 minggu. Dan saya selalu membiasakan untuk melakukan pemeriksaan transvaginal. Apabila kita melakukan pemeriksaan pada awal trimester pertama kan masih belum jelas, jadi saya selalu berusaha untuk mencari pemeriksaan itu sejelas mungkin ya dengan transvaginal. Tadi detak jantung sudah saya dengarkan. Nah, hanya pada saat melihat embrio, seperti biasa ibu-ibu kan melihat tampilan USG ya. Awalnya saya sendiri tidak mencurigai, tapi begitu kemudian saya melihat kondisi janin, ini ada sesuatu yang tampak tidak normal. Padahal ini baru 8 minggu ya, ini baru 8 minggu. Dan nanti di tampilan kedua ada USG 10 minggu di mana saya minta pasien ini untuk kontrol kembali 2 minggu kemudian. Saya melihat ini yolsaknya ada, selaput ketubannya ada. Tetapi yang menjadi kecurigaan saya kenapa bentuk kepala dari janin ini kok terlihat tidak sempurna, padahal ini masih 8 minggu. Ini bayangkan masih embrio yang sedemikian kecil ya, dengan baru tunas tangan dan tunas kaki. Di literatur sendiri kehamilan untuk mendiagnosa akrania kita baru berani ngomong di minggu ke-9. Ini 1 minggu lebih awal. Dan waktu itu si pasien dan kedua orang tuanya juga hadir. Dan saya sampaikan dengan jelas bagaimana kita melihat ini ada ketidaknormalan di bagian kepala bayi, di mana seolah-olah bentuk kepala bayinya itu terbuka ya. Jadi harusnya calon tempurung kepala, ini kita masih bilang calon karena ini kan masih sebuah gelembung janin yang masih sangat halus ya, tulang-tulang baru berupa tulang rawan. Lihat ini bagian kepalanya seolah-olah merekah keluar ya, ini yang kita tunjuk ini. Jadi bagian belakang kepala kenapa ada tonjolan menyerupai cauliflower begitu ya, seperti kembang kol yang keluar. Dengan usia hamil ini baru 8 minggu, tepat 8 minggu, ini janin masih 1,6. Hanya saya menjelaskan hati-hati, ini suatu kondisi yang mungkin berujung pada suatu kondisi akrania. Masalahnya saya sudah jelaskan dengan teori semuanya, defisiensi asam folat, infeksi virus, semuanya tidak ada sangkut pautnya. Hanya kita belum periksa virus ya, karena ini pasiennya bukan pasien saya. Saya baru pertama kali melihat ini. Dan bentuk kepala janin yang saya ini kok bentuk kepalanya tidak sempurna, padahal baru embrio 8 minggu. Saya jelaskan dan saya edukasi semuanya sejelas mungkin agar mereka juga bersiap. 2 minggu lagi kita kontrol, kita pastikan apakah benar apa yang saya temukan. Jadi jangan tergesa-gesa, padahal ini kan masih embrio ya. Dan beberapa kasus pernah saya temukan di 10 minggu benar, tapi ini kasus yang jauh lebih awal lagi yang sudah jelas. Hanya kita tunggu kepastiannya 2 minggu lagi untuk melihat struktur apakah tempurung kepalanya terbentuk ya. Sekali lagi ini baru 8 minggu. Dengan bagian kepala ini yang saya tunjuk bentuk panah itu, berkali-kali saya jelaskan pada si ibu dan orang tuanya ya, ada bapaknya, ada kakeknya itu, dan suaminya ya. Mereka juga bertanya, kenapa dok, ada resiko apa ini? Ya bisa saja diabetes, kita tidak tahu itu ya, bentuk kepalanya seolah-olah
keluar ada yang tidak normal lah ya. Bentuk kepalanya bukan bulat tapi melekuk dan seperti ada keluar begitu, seperti ada kembang kol pecah begitu ya, seperti cauliflower. Terus akhirnya kita tunggu dan inilah 10 minggu, jadi 2 minggu kemudian, dan kecurigaan saya terbukti. Jadi ini kehamilan 10 minggu, perhatikan bentuk kepalanya. Inilah kasus akrania. Ya, kita harus menyampaikan apa adanya ya. Lihat ini bagian tempurung kepalanya yang tidak terbentuk, jadi bagian otaknya itu terburai keluar. Dan ini nanti lama-kelamaan otaknya itu akan hancur menjadi anencefali karena jaringan otak itu akan terpapar oleh air ketuban. Ya, air ketuban itu sifatnya korosif ya, asam gitu, sifatnya seperti cairan perusak. Nah, kalau terkena otak, kalau jaringan tubuh lain seperti kulit tidak masalah, tapi kalau begitu kena otak, jaringan otak hancur. Jadi lama-lama ini jaringan otaknya akan rusak. Jadi tempurung kepala bayi ini tidak terbentuk, ini namanya akrania. Perhatikan itu bagian tempurung kepalanya. Dan setelah saya jelaskan semuanya, saya tunjukkan bukti seperti ini ya, mereka pasti sangat terpukul. Dan kita mengerti ya fase denial, fase penyangkalan dari kedua orang tuanya terhadap kondisi kenapa anaknya yang kena ya. Meskipun sudah mengkonsumsi asam folat, virus kita belum ngecek ya, kita belum ngecek karena kita masih menunggu kepastiannya pada hari ini. Dan kemungkinan ini kan terbentuknya dari fase masa-masa dalam embrio ya, ini suatu kondisi yang sangat fatal, akrania. Dan ini 10 minggu, inilah kasus yang cukup awal bisa terdiagnosa. Hanya memang setelah saya menjelaskan dan kemudian orang tua kan ambil waktu untuk diskus, semuanya didiskusikan ya. Ya mereka tidak pernah kembali lagi, cuma ya harapan saya agar mereka mengerti dan dokter yang memantau berikutnya harus meneliti dengan teliti ya. Karena sebelumnya tidak diketahui dan ini sudah saya ketahui sejak awal sekali, sangat dini. Bahkan kadang-kadang kan kasus akrania atau anencefali bahkan ada yang sampai lahiran saja tidak ketahuan. Ini dari 8 minggu kita sudah tahu, 10 minggu kita sudah tahu. Kemudian orang tuanya memilih untuk tidak kembali dan berpindah kembali mungkin pada sejawat yang lain. Hanya sudah saya pesan dengan seksama ya untuk melihat perkembangan janinnya. Berikut pesan hati-hati perkembangannya. Saya rasa mereka pasti sudah mengerti, hanya mungkin sudah tidak kembali ke kontrol saya lagi gitu. Ya inilah kasus akrania yang sangat awal terdiagnosa di 8 minggu, terus 10 minggu sudah terdiagnosa dengan baik dan sangat jelas. Ya mudah-mudahan tertangani dengan baik karena ini kasus yang letal ya. Letal itu artinya mematikan, kasus yang tidak bisa untuk bertahan hidup karena tidak sempurna ya, tidak punya batok kepala sejak awal. Dan pada periode berikutnya dia harus mempersiapkan dari awal sebelum hamil dengan mengkonsumsi asam folat dosis yang tinggi gitu.